Baik, terima kasih sebelumnya. Eh, Selamat siang semua teman-teman. Siang. Wah, masih pada semangat semua ya, mantap nih. Oke, mungkin sesi hari ini kita mungkin akan sedikit memperkenalkan sedikit mengenai APU. Mungkin teman-teman tadi udah sempat ada kita bagikan brosur, mungkin kalian juga sempat baca-baca dan ada yang mungkin sudah pernah mendengar APU. Nah, tapi mungkin banyak mungkin masih yang belum mengenal mungkin. Kalau kakak boleh tahu nih gabung ya dari kelas 10, 11, 12 semua ya berarti ya. Oke. Nah, sebelum kakak memulai presentasi dari APU sendiri, mungkin kakak bagusnya perkenalan diri dulu. Oke. Jadi kakak ini adalah perwakilan dan juga alumni dari Asia Pacific University sendiri. Sorry, there you go. Jadi nama kakak itu Clarence. Ya, tadi kakak alumni, dulunya juga berkuliah di APU. Jadi semisal teman-teman mungkin ada pertanyaan nanti seputar APU, Malaysia, bahkan jurusan-jurusannya, silahkan. Ya mungkin teman-teman boleh raise hand, atau mungkin kalau tadi ada pertanyaan dari yang sedang Zoom, itu juga boleh diketik, nanti kita bisa bantu jawabkan. Seperti itu. Oke? Nah, mungkin teman-teman udah ada yang pernah jalan-jalan sebelumnya ke Malaysia? Wah, lumayan banyak, rame ya. Mantap nih. Oke, nah kalau udah pernah jalan-jalan ke Malaysia pasti mungkin udah kenal dong ya dengan Twin Tower atau Menara Kembar. Ya, jarak APU dari Twin Tower sendiri itu sekitar 15-20 menit teman-teman. Jadi masih cukup dekat dengan pusat kota. Tapi kalau teman-teman mau belajar juga lokasinya strategis. Kita itu ada di daerah Bukit Jalil. Kalau teman-teman tahu Bukit Jalil itu terkenal dengan daerah olahraga. Anggapannya stadion GBK-nya Malaysia itu letaknya di Bukit Jalil. Jadi konser, pertandingan-pertandingan itu banyak diadakan di sana. Nah, mungkin teman-teman nih nanti ada yang mungkin Maret rencana nonton konser Blackpink, nah itu diadakan di dekat kampus APU. Seperti itu. Jadi dekat-dekat aja. Nah, untuk APU sendiri, kita itu ada di kategori bintang 5 teman-teman. Jadi secara akreditasi kampus, kalian sudah nggak perlu khawatir lagi. Karena bintang 5 ini sudah setara dengan akreditasi A yang ada di Indonesia. Nah, secara fakultas nih, Kak, apa sih yang menjadi favorit dari APU? APU itu terkenal di bidang teknologi, teman-teman. Makanya kita diberikan gelar namanya Premier Digital Tech University. Jadi makanya teman-teman nanti bisa lihat jurusan-jurusan yang ditawarkan di APU memang banyak berfokus di bidang teknologi juga. Seperti itu. Tingkat penyerapan kita juga lumayan bagus dari Menteri Pendidikan Malaysia langsung dan teman-teman datang dari 130 kebangsaan, teman-teman. Jadi memang di APU kita dinobatkan sebagai nomor satu di Asia untuk international student population terbesar. Seperti itu. Jadi kalian bakalan ketemu teman-teman dari negara-negara yang kalian udah sering jumpa, bahkan yang kalian baru pertama kali dengar. Seperti itu. Dan baru-baru juga ya tahun lalu kita mendapatkan 5 star plus rating. Jadi kita menjadi university pertama di Malaysia yang mendapat 5 star plus. 5 star plus ini berfokus kepada skill dan employability. Jadi sesuai dengan visi dan misinya APU. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman di sini mulai tanya, Kak, kenapa dulu Kakak milih APU? Ya, apa di Malaysia sendiri kan banyak banget univ dan mungkin di negara-negara lain lebih banyak lagi. Tapi kenapa Kakak dulu memilih APU? Well, di sini teman-teman bisa lihat ada 3 faktor atau 3 poin yang kakak udah jabarkan. Yang pertama adalah professional development. Jadi di APU bukan hanya dari segi akademik aja kalian akan diperhatikan, tapi cara berpakaian, cara berkomunikasi, cara kalian berinteraksi dengan teman-teman kalian itu juga diperhatikan di APU. Jadi nggak boleh nih di kampus menggunakan celana pendek, kaos, sendal datang ke kampus. Harus rapi dan profesional. Ya anggapannya pakaiannya seperti kakak nih hari ini. Kalian datang ke kampus, anggapannya seperti sudah masuk ke dunia kerja. Ya, jadi di APU percaya dengan kalian berpakaian rapi, cara pembawaan, cara berbicara, cara kamu berinteraksi dengan orang itu akan jatuh lebih profesional. Ya teman-teman mungkin tahu sendiri lah ya masing-masing kalian belajar online di rumah, ya kan santai-santai, pakai baju tidur, pakai baju rumah, pasti bawaannya juga ngantuk, bawaannya juga pengen nyantai-nyantai. Seperti itu. Poin yang kedua, ya tadi kita sudah jelaskan, teman-teman datang dari 130 negara, teman-teman. Jadi ini pastinya menjadi bekal tersendiri untuk teman-teman pada saat masuk ke dunia kerja. Ya, apalagi semenjak 2 tahun belakangan, cara bekerja di industri itu juga berubah banyak.
Kita bisa lihat sekarang banyak perusahaan itu yang mengadopsi remote working. Teman-teman bisa nih sekarang berada di Semarang, tapi company yang mempekerjakan kalian bisa datang dari negara lain. Ataupun mungkin kalian membangun bisnis kalian di Indonesia, tapi investor, klien, bisnis partner bisa datang dari negara lain juga. Jadi inilah hal yang difokuskan oleh APU, jadi lingkungan belajar internasional. Nah, nggak lupa juga pastinya kalian bisa lihat di sebelah kanan adalah komunitas mahasiswa orang Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian masih baru dengan Malaysia, baru dengan APU, jangan khawatir, komunitas mahasiswa orang Indonesia akan membantu kalian nantinya. Baik itu masalah akademik, mungkin kalian sakit, mungkin kalian butuh bantuan untuk misalnya pengarahan tempat makan atau tempat tinggal, mereka juga bisa kasih informasi untuk itu. Oke. Dan yang terakhir adalah dari segi programnya sendiri. Nah, sebelum kakak membahas mengenai program, khususnya yang berfokus di industri 4.0, kakak ingin membahas sedikit untuk sistem edukasi yang ada di Malaysia. Jadi untuk di Malaysia sendiri, teman-teman, setelah kalian lulus dari kelas 12, kalian itu akan langsung masuk ke S1. S1 itu berlaku 3 tahun, ya total durasinya. Ini berlaku untuk semua jurusan. Ya, kamu mau ambil bisnis, finance, desain, aktuaria, accounting, psikologi, itu semua 3 tahun. Kecuali teman-teman ambilnya jurusan teknik atau engineering. Ya, mungkin kalian ambil teknik mesin, robotik, mesin, petroleum, perminyakan, itu masuk semua dalam 4 tahun. 3 dan 4 tahun itu sudah termasuk dengan internship. Jadi kalian juga sudah punya pengalaman kerja setelah lulus dari S1 nantinya. Semisal ingin untuk melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi lagi, mungkin lanjut S2 nih, lanjut master, itu tinggal tambah 1 tahun lagi. Jadi teman-teman 3 tahunnya S1, 1 tahun tambahan sudah mendapatkan gelar S2. Seperti itu. Jadi inilah salah satu keunggulan dari sistem edukasi yang digunakan di Malaysia. Seperti itu. Jadi ini sistem edukasi yang kita adopsi dari UK, dari Inggris. Karena kan Malaysia dulu jajahannya Inggris ya. Seperti itu. Nah, dikarenakan itu juga, kita juga ada overseas transfer yang cukup banyak. Jadi teman-teman mungkin punya cita-cita, Kak, aku pengen nih sebenarnya kuliah ke Aussie, kuliah ke UK, tapi mama papa nggak kasih izin. Ya, yaudah, kamu boleh transit dulu nih, boleh setahun 2 tahunnya di Malaysia, nanti tahun ketiga atau tahun keempatnya kamu melanjut ke negara yang lebih jauh lagi. Seperti itu. Jadi bisa menghemat, kamu bisa adaptasi diri dulu, ya, sambilan juga kamu kita bilang memperlancar lah dari segi bahasa. Seperti itu. Oke, beberapa negara dan beberapa universitas. Nah, mungkin teman-teman mungkin Kak, aku pengen dapat kualifikasi Inggris, tapi mungkin biayanya mahal. Ya udah, teman-teman boleh ambil dual degree. Dual degree ini cukup berada di Malaysia aja selama durasi perkuliahan, tapi teman-teman akan dapat 2 sertifikat. Satu dari APU dan satu lagi dari De Montfort University. De Montfort University ini adalah universitas negeri yang ada di Leicester, UK, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu ke sana, kalian cukup di APU aja di Malaysia, tapi dapat dua-duanya. Seperti itu. Jadi pastinya kualifikasi kalian juga sudah dapat dari Inggris. Seperti itu. Oke, nah ini yang poin utamanya sendiri sih. Jadi kalau kita berbicara mengenai jurusan, teman-teman, kakak yakin mungkin dari teman-teman di sini kelas 10, 11, 12, kalian sudah ada gambaran mungkin 75-80% mau ambil jurusan apa, mau berkarir di bidang apa. Tapi ada juga yang mungkin masih bingung mau ambil jurusan apa juga. Oke. Nah, sebenarnya cuma ada 2 hal aja ini yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu apa minat kalian, apa yang kalian suka. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian juga harus tahu apa yang dibutuhkan oleh industri. Ya dong. Karena teman-teman nggak bisa cuma berfokus kepada apa yang kamu mau doang. Pada saat kamu lulus, ya industri mungkin berkata lain. Ya teman-teman udah capek-capek nih kuliah 3-4 tahun. Pada saat lulus ternyata industri udah nggak cari jurusan itu. Kan capek-capekin kalian aja ya kuliah 3-4 tahun itu. Habisin biaya duit lagi pastinya. Sebaliknya, teman-teman juga nggak mau terlalu fokus kepada jurusan yang kita bilang, wah orang semua cari nih, tapi kamu nggak suka, gitu. Kan capek-capek juga ya menghabiskan waktu untuk belajar di bidang yang kamu nggak enjoy dan mungkin pada saat nanti kamu masuk ke dunia kerja, kamu juga stres, banyak stres, kan nggak enak juga, gitu. Jadi harus ada balance di antara minat dan juga apa yang dibutuhkan oleh industri, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai kebutuhan industri, kita bicara mengenai industri 4.0, teman-teman, atau era ekonomi digital. Ya banyak kita udah dengar istilah industri 4.0, industri 4.0.
ya. Nah, industri 4.0 sendiri itu ditandai dengan banyaknya teknologi-teknologi baru seperti AI, big data, ada juga untuk IoT, ada juga untuk metaverse dan blockchain dan seterusnya. Ya, bahkan kalau mau disebutkan satu persatu sangat-sangat banyak. Nah, istilahnya teknologi-teknologi baru ini ujung-ujungnya adalah menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru, teman-teman. Jadi banyak teknologi baru ini istilahnya, oke, ada pekerjaan baru nih yang tercipta. Jadi ini adalah peluang untuk kalian, ya generasi-generasi masa depan, itu untuk masuk ke industri yang belum terlalu banyak pesaing-pesaingnya. Seperti itu. Jadi kamu masih bisa berkembang nih di bidang ini, karena orang-orangnya nggak terlalu banyak. Seperti itu. Nah, makanya ada survei yang dibuat oleh pakar-pakar ekonomi dunia. Mungkin teman-teman yang mau lihat agak sulit ya. Kakak bantu bacain. Oke. Di sebelah kanan, ini ada survei yang dibuat oleh World Economic Forum. Dan mereka memprediksi bahwa di 2025, berarti kalau kita hitung sekarang 2022, 3 tahun lagi nih dari sekarang, ya bahkan teman-teman yang sekarang kelas 12, ya itu kan lulusnya tahun depan, ya kan 2023. 2023 kan nggak langsung masuk kerja, pasti harus belajar dulu, pendalaman skill dulu, ya kan, 3-4 tahun. Jadi untuk hitung-hitung 2026, 2027 kamu baru masuk ke dalam industri. Apalagi yang kelas 10 dan kelas 12. Kelas 10 dan kelas 11. Seperti itu. Nah, jadi makanya kamu bisa lihat bahwa perkembangan di 2025 ke atas, ya, itu yang paling meningkat, kita bilang top 10-nya, itu ada di bidang seperti data analytics, AI, ada juga big data, ada juga digital marketing, ada juga process automation specialist, digital transformations, business development, IoT specialist, information security analyst, dan banyak-banyak lagi. Jadi kita bisa bilang 90%, 95% itu berhubungan dengan teknologi. Mau nggak mau, suka nggak suka. Jadi di sini kita udah bisa tahu bahwa semua jurusan ujung-ujungnya harus ada teknologi. Gitu. Hari ini kamu mau berbisnis, kalau nggak ada bantuan teknologi, kamu bakalan struggling. Kita udah lihat 2 tahun belakangan banyak bisnis yang gulung tikar. Orang banyak berconfident, bisnis aku kan udah sukses, nggak perlu khawatir lah. Tiba-tiba pandemik melanda. Wah, mau nggak mau dia harus berubah. Harus belajar lagi teknologi-teknologi baru. Mengatur keuangan, pembayaran dulu kita nggak pernah kepikir datang ke Indomaret, oke, sekarang mau bayar pakai OVO, bayar pakai GoPay, ya kita mau investasi produk, misalnya contoh reksadana, kita mau investasi deposito saham, nggak pernah kepikir untuk sebegini gampang, ya. Kamu mau transfer duit ke teman-teman kalian juga sangat-sangat gampang banget sekarang. Bahkan banyak-banyak lagi bidang-bidang itu semua berhubungan dengan teknologi. Makanya di sini kamu nggak bisa lepas dari teknologi, ya. Yang kedua adalah kita bisa lihat bahwa kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, hasilnya adalah sebelah. Kita bisa lihat adanya pengurangan pekerjaan. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang berkurang. Peningkatan pekerjaan di satu sisi, penurunan pekerjaan di satu sisi. Contoh beberapa pekerjaan yang menurun seperti akuntansi, data entry, administrasi, mechanical repairs, ada juga material recording, dan banyak-banyak lagi. Jadi yang sifatnya repetitif, apalagi dengan sekarang sudah ada sistem dan sudah ada teknologi semuanya. Oke, makanya dari sinilah APU kita mempersiapkan jurusan-jurusan yang ada di sebelah kiri ini untuk membantu teman-teman masuk ke dalam industri digital. Oke. Nah, pastinya jurusan di APU bukan cuma yang tadi 10 doang, masih banyak lagi ya teman-teman ya. Kalau kita bicara computing dan teknologi, kita punya terlengkap dan terbanyak di Malaysia dan di Asia. Kalian mau cari dari yang jurusan misalnya IT dengan cloud specialism, fintech, financial technology, data analytics, AI, games developments, multimedia AR VR, itu kita punya dan ditawarkan semuanya di APU. Dan one of the reason kenapa kita bisa menjadi the leading university for technology in Malaysia, juga karena kita punya kerjasama dengan pakar-pakar yang ada di industri. Jadi kalian bisa lihat nama-nama besar, yang mereka ini membantu kita secara kurikulum, secara fasilitas, ada workshop, seminar, internship opportunity, itu juga kerjasama bareng mereka. Jadi membantu untuk menyesuaikan supaya program yang ditawarkan AP itu sesuai dengan kebutuhan industri pada saat kamu lulus. Seperti itu. Begitu juga dengan program bisnis. Jadi memang karena dari akarnya APU itu terkenal dari teknologi, bertumbuhnya semua di bidang teknologi. Jadi e-bisnis pun kita tawarkan digital business,
digital marketing, digital leadership, tapi juga masih di sisi lain ada international business, human resource yang tetap juga ada unsur teknologinya di dalam. Jadi di sini teman-teman juga belajar bagaimana penggunaan teknologi khususnya di dunia bisnis untuk mengembangkan bisnis lebih gampang, lebih mudah. Seperti apa? Ya, ini akan dijelaskan nantinya di jurusan ini. Yang suka dengan perhitungan nih, suka dengan cuan-cuan, ya di sini ada forensic accounting. Forensic accounting ini yang biasa menganalisa kriminalitas di dunia keuangan. Jadi money laundering, penggelapan pajak, ada juga forex investment, ada juga fintech, financial technology, ya jadi yang suka dengan pembuatan produk-produk fintech. Ada juga aktuaria, jadi teman-teman yang suka dengan menghitung resiko, suka dengan matematika di sini, kita juga ada program aktuaria yang dimana semuanya itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga besar profesional ya. Jadi kalau kamu mau ambil sertifikasi, jatuhnya juga dipermudah seperti itu. Karena untuk bekerja di bidang banking, finance, lulus dari S1 aja nggak cukup. Kalian juga perlu punya professional certificate seperti itu. Ada juga jurusan HI, komunikasi, ada juga jurusan psikologi yang pendalamannya juga di dalam cyber psychology. Jadi kalian juga belajar penggunaan EEG, eye tracker, MATLAB, CogLab, ya, dan dampak dari teknologi kepada bidang psikologi sendiri terhadap mental health itu juga dipelajari nantinya di psychology APU. Jurusan desain ada juga industrial design, VFX, animations, digital advertising, yang dimana industrial design ini salah satu jurusan yang memang cukup favorit lah ya. Jadi kalian bisa lihat yang di depan ini waterpot, ini adalah buatan dari student APU untuk kompetisi James Dyson Award ya. Kalau teman-teman tahu Dyson, Dyson itu hair dryer yang biasa puluhan juta ya. Mereka itu buat kompetisi tahunannya. Dan 2021 kita ikut kompetisi ini, kita desain waterpot. Waterpot ini fungsinya untuk mengubah air laut menjadi air yang bisa dikonsumsi. Tahun sebelumnya, 2020, kita buat sejenis kulkas yang tidak menggunakan listrik. Bentuknya itu kayak pot bunga, teman-teman. Kalau kalian lihat. Ya nanti kakak kalau ada kalian kebut, kita bisa kasih tunjukin. Itu kita juga champion. Jadi 2 tahun berturut-turut kita national champion untuk James Dyson Award. Seperti itu. Dan yang terakhir, yang fakultas paling lama, 4 tahun, itu engineering. Jadi yang tertarik dengan program teknik, ya khususnya anak-anak IPA mungkin, kalau kelas 10-11 sekarang udah ada peminatan juga ya. Boleh juga nih untuk ambil. Ya, di sini ada telecommunication engineer ya. Jadi yang sekarang apalagi dengan demand mengarah ke arah 5G, ya pastinya telecommunication engineer semakin banyak dibutuhin. Mekatronik yang suka ke arah mesin ya dan juga belajar robotik itu juga ada. Perminyakan yang sudah diakui semuanya oleh Washington Accord. Washington Accord ini adalah lembaga engineering dunia. Jadi kalian bisa bekerja di luar dari Indonesia dan Malaysia. Sama juga kerjasama dengan pakar-pakar di industri. Oke, nah kita mungkin lihat sedikit ya fasilitas kampus teman-teman. Untuk kampus sendiri, kalian bisa lihat yang di ujung kiri ada gedung tinggi warna biru. Itu adalah tempat tinggal dalam kampus. Jadi kalau teman-teman masih bingung mau tinggal di mana, boleh tinggal dalam kampus. Kita ada 4 gedung sementara ini. Jadi kamu tinggal turun langsung sampai ke dalam kampus EPU. Di sini ada auditorium hall, tempat untuk biasa orientasi, ada juga untuk wisuda, ada juga untuk acara-acara dan kelas-kelas besar. Jadi biasa seperti ini. Ya, kita adakan semuanya di auditorium kita. Total ada 5 auditorium, fungsinya semua berbeda-beda. Ruang kelas ya pada umumnya seperti pada sekolah-sekolah dan universitas. Postgraduate lounge, tempat belajar, tempat berkumpul. Baru kita masuk ke perpustakaan 2 tingkat. Jadi semua data-data, jurnal-jurnal bisa diakses secara gratis. Ya, bahkan kamu juga bisa book untuk discussion room. Jadi kalau pengen belajar sama teman-teman juga lebih gampang. Sorry agak nge-lag pelan-pelan nih. Untuk naik lagi. Baru kita masuk ke bagian computer labs dari Dell, Mac, Alienware yang kalian boleh gunakan dari untuk coding, designing, gaming, bahkan juga untuk kalian mau nonton K-drama, mau kerjain tugas itu boleh, silakan. Oke. Ada juga Cyber Security Talent Zone, satu-satunya dan pertama di Malaysia untuk belajar defending dan attacking from hacking. Ya, apalagi kalau kalian yang pengen belajar cyber security nih ya, lagi isu-isunya lagi hangat banget nih mengenai Kominfo dan seterusnya. Nah, ini kamu bisa belajar ya bagaimana sih untuk defending attacking from hacking.
Ada juga Cisco Networking Academy, jadi company-nya juga membangun di dalam kampus APU untuk fasilitas networking. Juga untuk extended reality pertama di Asia, jadi kalian yang pengen belajar AR, VR, mixed reality, itu juga ada di dalam kampus kita. Ya. Ada juga untuk XR, ada trading dan psychological lab juga. Jadi yang tadi ambil jurusan psikologi juga kalian akan diekspos dengan different type of technology. Salah satunya tadi EEG di sini. Ya, ada juga trading rooms untuk anak-anak finance. Ada juga engineering labs ya untuk anak teknik, petroleum, ya telecommunication, electrical engineering. Ada juga desain media studio. Jadi bagi kalian yang ambil jurusan desain itu pastinya sudah nggak ada apa ya ujian. Itu semuanya based on projects. Jadi kamu kerjain project-project, masuk ke dalam lab, masuk ke dalam workshop untuk buat desain kamu tadi menjadi benda yang real seperti itu. Ada juga center point, titik paling ramai untuk acara-acara. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen untuk cari magang, ya kita itu akan mengadakan career fair tahunan di dalam kampus. Jadi mempermudah kalian juga untuk cari tempat magang, tempat kerja, ya. Ada juga multicultural event diadakan semua di sini. Jadi setiap minggu itu ada acara, teman-teman. Kenapa? Karena tadi teman-teman kita datang dari 130 negara dan semuanya kita rayakan bareng-bareng di dalam kampus. Seperti itu. Center Point juga terkoneksi dengan kantin, jadi kalau kalian tinggal dalam kampus, nggak ribet cari makan. Sporting and gym facilities, di luar dari ini juga masih ada klub-klub yang bersifat akademik. Ada juga on-campus accommodations, jadi tempat tinggal dalam kampus. Kalian bisa lihat lokasinya depan-depanan doang. Konsepnya itu seperti hotel, semuanya sudah ada kamar mandi di dalam, sudah ada AC, kipas, meja belajar, lemari, tempat tidur, semua sudah tersedia. Kalian tinggal bawa baju kalian aja. Transportasi disediakan untuk pergi ke luar dari kampus untuk ke LRT. Seperti itu. Sorry, naik lagi. Dan kegiatan-kegiatan di luar kampus yang kita adakan seperti study tour, summer camp, bahkan teman-teman yang pengen part-time itu juga bisa di dalam kampus. Jadi kita ada cukup banyak posisi seperti student ambassador, librarian, technical assistant, itu diadakan semua di dalam kampus. Bahkan teman-teman yang pengen konsultasi magang, konsultasi karir, itu juga ada departemen khusus untuk itu. Dan ya, sekilas untuk perusahaan-perusahaan yang bekerja sama juga dengan APU, datang dari 74 negara sejauh ini. Jadi kalau kalian yang nanti untuk cari magang, pengen cari untuk full-time jobs, kita juga ada kerjasama bareng. Seperti itu. Oke, nah beberapa slide terakhir teman-teman. Kak, apa yang harus aku persiapin nih kalau aku pengen masuk ke APU? Well, cuma dua hal aja teman-teman. Yang pertama, yaitu adalah dari nilai sekolah. Jadi kamu minimal mendapatkan 70 ke atas untuk rata-rata sekolah, termasuk di ijazah nantinya. Seperti itu. Yang kedua adalah bahasa Inggris. Karena belajar mengajar di APU sendiri itu full dalam bahasa Inggris. Ya, memang kakak tahu kalian mungkin banyak mengenal Malaysia dari Upin Ipin mungkin, tapi pembelajaran kita nggak seperti itu ya. Kita belajar semua full English. Di luar kampus, kamu pasti juga berbicara bahasa Inggris, ketemu sama abang-abang Grab, pergi ke mall, pergi ke pasar, ngomongnya bahasa Inggris juga. Makanya IELTS itu dibutuhkan minimal 5,5 sampai 6,0. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman nilainya juga bagus, katakan 80, 85, 90, kita tuh ada program beasiswa, teman-teman. Jadi kalian bisa dapetin 15 sampai dengan 30% scholarship yang nantinya akan dipotong ke uang kuliah. Jadi kalau di luar, itu nggak ada uang pangkal, uang gedung, uang sumbangan. Kamu cuma bayar uang biaya hidup, cuma bayar uang kuliah, dan bayar uang visa atau izin tinggal. Itu doang, tiga ini. Ya, jadi pastinya uang kuliah salah satu uang yang paling besar yang nanti kamu bisa kita tunjukin sebentar lagi. Ini akan dipotong sampai lulus selama 3 tahun dengan catatan teman-teman mempertahankan IPK itu di 3,0. Ya 3,0 itu sekitar 70-75. Jadi pastinya cukup realistik untuk dipertahankan. Seperti itu. Cukup sekali ya. Nah, ini adalah prosedur aplikasi, tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena nanti dari pihak kampus ini yang akan membimbing kalian dari awal sampai kalian nanti berangkat. Pengurusan visa akan diatur oleh pihak kampus juga, jadi teman-teman kalau masih bingung, nanti boleh dibantu oleh kita dari tim APU Indonesia. Ada juga untuk
pengecekan, medical visa, medical check up itu juga nanti akan dibantu dia. Seperti itu. Begitu juga dengan akomodasi. Bagi teman-teman yang mungkin khususnya kelas 12, untuk pendaftaran sendiri kita juga sudah buka. Jadi kita ada benefit yang kalian bisa dapatkan semisal kalian ingin kunci. Yang pertama adalah harga 2022. Jadi dikarenakan kita masih di 2022, teman-teman masih boleh menggunakan harga ini meskipun kuliahnya tahun depan dan lulusnya 3 tahun lagi. Seperti itu. Jadi selama perkuliahan pakai satu harga doang. Yang kedua adalah mengunci bangku beasiswa. Jadi siapa cepat dia dapat karena tidak ada tes, tidak ada interview, ya. Dan pastinya tadi kita juga udah nggak ada ujian nasional. Ini membantu teman-teman juga untuk dapetin beasiswa lebih tinggi. Dan yang terakhir ada rebate atau cashback yang akan nanti dipotong di tahun pertama. Seperti itu. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, Kak, berapa sih biaya di APU? Ya, di sini Kakak udah tampilkan perbandingan antara Indonesia dengan Malaysia, teman-teman. Ya, mungkin banyak orang yang pikir kalau kuliah keluar itu mahal, ya. Nah, di sini kita kasih perbandingan. Sebelum Kakak menjelaskan, mungkin Kakak kasih hint sedikit. Karena Kakak nggak boleh sebut nama univ kan, Kakak kasih hint doang. Ya. Karena APU kita lokasinya di Kuala Lumpur, kita juga ambil yang di kota besar di Indonesia, Jakarta, Surabaya, Bandung, ya. APU swasta, kita ambil perbandingannya dengan univ swasta di Indonesia. Ya. APU kategori bintang 5 kita ambilnya juga akreditasinya A di Indonesia. Dan yang terakhir, kita terkenal di teknologi, mereka juga terkenal di teknologi. Ya, teman-teman mungkin boleh menjawab sendiri aja. Oke. Nah, kalian bisa lihat memang perbandingan biaya teman-teman antara Indonesia dan Malaysia, memang biaya kuliah Indonesia jatuh lebih rendah. Tapi kalau kita bicara biaya hidup, khususnya mungkin di kota-kota besar tadi, biayanya akan jatuh lebih tinggi. Dan pastinya dengan perkuliahan durasi 4 tahun, ya total-total uang biaya hidup kamu bisa membayar untuk uang kuliah kamu sekali lagi. Kan lumayan. Ya. Pastinya biaya ini semua itu belum termasuk dengan beasiswa ya teman-teman ya. Jadi kalau kamu bisa dapat beasiswa pasti akan membantu lagi. Nah, jadi pada saat kita lihat total-total, biaya Indonesia dengan Malaysia tidak begitu beda jauh. Tapi perbandingannya itu bukan di biaya doang. Perbandingannya itu ada di durasi. Teman-teman lulus lebih cepat. Jadi kamu bisa bekerja duluan. Kamu bisa melanjutkan S2. Kamu bisa melanjutkan kelas bahasa. Karena kamu punya 1 year head start. Seperti itu. Ya, jadi kalau kamu masuk dunia kerja, anggapannya itu kamu udah senior nih, teman-teman kamu baru masuk. Jadi dia di bawah kamu di dunia kerja. Yang kedua, ada bahasa yang kamu akan dapatkan. Karena tadi, belajar mengajar semua dalam bahasa Inggris. Dan nggak lupa, di Malaysia bukan hanya mengenal bahasa Inggris. Bahasa Mandarin, ya bahkan ada teman-teman internasional yang kamu bisa jumpai. Kamu bisa belajar bahasa Prancis, Korea, Jepang. Kamu bisa belajar bahasa Russian, dan banyak-banyak lagi. Sedangkan Indonesia cuma belajar bahasa Indonesia. Ya pastinya dikarenakan ini adalah program reguler. Kalau teman-teman pengen ambil program internasional ya harganya akan lebih tinggi lagi. Dan kalau berbicara mengenai internationalizations, seperti yang tadi kakak jelasin di APU kita ada 130 negara yang sedang belajar di kampus kita. Jadi mungkin anggapan kalau satu kelas kalian misalnya 30 orang, ya sekitar 15 sampai 18 orang itu adalah international student. Ya jadi kamu bisa lihat porsi internationalization-nya sangat-sangat besar kalau dibanding dengan Indonesia. Ya, jadi inilah sekilas perbandingan antara Indonesia dan Malaysia. Jadi kalau teman-teman masih bingung, ya mungkin apa dari segi pembiayaan, nah ini ada gambaran kasarnya. Jadi makanya kenapa banyak orang yang milih kuliah keluar, karena biayanya sebenarnya mirip-mirip aja. Apalagi kalau kamu bandingkan dengan univ swasta di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman yang pengen untuk meminta data, mungkin meminta untuk dokumen-dokumen APU, Kak, aku pengen nih baca-baca jurusan APU untuk jurusan cyber security, jurusan e-business, atau mungkin aku pengen tanya-tanya nanti untuk jurusan ini. Teman-teman boleh untuk scan barcode yang ada di sebelah kiri, nanti kita bisa bantu untuk memberikan informasi-informasi yang kalian butuhkan. Ya, jadi kalau kalian butuh, Kak, aku butuh akomodasi punya file, boleh. Teman-teman boleh scan aja, nanti kita bantu untuk hubungin. Seperti itu. Dan sekedar mau info juga, teman-teman, untuk besok kita juga ada promotions nih. Jadi besok teman-teman yang pengen datang ke booth untuk cari tahu informasi cashback 3 juta untuk IELTS itu juga ada disediakan di booth. Jadi teman-teman boleh besok datang 2 hari ini, datang ke booth APU langsung, kita bisa bantu untuk menjelaskan cara mendapatkan benefit dari APU juga, APU dan partner APU. Seperti itu. Oke, nah
mungkin ya itu sekilas, mungkin aku nggak terlalu panjang lebar banget. Ya mungkin teman-teman di sini nih, apakah ada pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan? Silakan. Baik, teman-teman tentu sangat menarik apa yang disampaikan oleh Kak Claren tadi tentang EPU ya. Pasti ada pertanyaan dari teman-teman. Untuk saat ini kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang online bisa nanti nulis di chat, nanti akan saya bacakan. Untuk kesempatan pertama, 3 pertanyaan dulu ya. Silakan bagi yang mau bertanya. Baik, maju ke depan lalu disampaikan namanya, lalu pertanyaannya apa? Silakan. Nama saya Hanes. Nah, tadi itu kan ada sempat penjelasan kalau ada komputer yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Nah, itu tuh ada syaratnya atau sesuka hati. Oke, terima kasih. Nah, untuk fasilitas komputer ini ya tadi kita sempat jelaskan ada Dell, Mac, Alienware, CyberLab dan seterusnya. Itu boleh digunakan oleh teman-teman. Ya selama tidak ada pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi biasa tuh ada jadwal-jadwal di depan kelas, teman-teman bisa lihat aja kira-kira ada kelas nggak. Kalau nggak ada kelas, teman-teman boleh pakai aja langsung, gratis. Jadi kamu tinggal memasukkan student ID dan password kamu aja. Seperti itu. Jadi makanya teman-teman kalau nggak punya laptop pun untuk perkuliah, kamu boleh pakai komputer kita. Jadi kamu bisa mengerjakan tugas, bisa untuk belajar menggunakan komputer-komputer kita juga. Semoga menjawab. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan kedua. Silakan maju ke depan. Namaku Kelvin Emmanuel Tandrawijaya, bisa dipanggil Kelvin. Ini aku mau tanya, itu di websitenya tertulis hal-hal yang berbau tentang e-sport course-nya. Itu untuk kenyataannya sendiri itu bagaimana ya dijalankannya? Oke, untuk e-sport academy EPU ya berarti ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman tadi seperti yang kita udah lihat juga di fasilitas, teman-teman bisa lihat ada Alienware Labs, itu memang kita ada 200 unit yang kita letak di dalam kampus kita. Jadi memang kenapa kita punya fasilitas itu karena kita menjadi rumah untuk e-sport academy juga. Jadi teman-teman yang pengen mendalami mungkin untuk apa ya, ini bukan jurusan ya teman-teman ya, ini lebih ke ekstrakurikuler lah istilahnya. Jadi kalau kamu pengen mendalami menjadi e-sport profesional, ya kita juga ada pelatihan-pelatihannya. Seperti itu. Dan orang-orangnya juga memang dari e-sport Malaysia juga. Seperti itu. Jadi programnya itu ada, kita tawarin, bahkan juga ada klub-klub yang ngebantu teman-teman juga nantinya untuk di bidang itu. Jadi kalau kamu pengen go untuk profesional di bidang ini, silahkan. Boleh join. Terima kasih. Baik. Lalu pertanyaan ketiga, silakan maju ke depan. Silakan. Ya, kamu. Ya. Sebentar. Ada lagi enggak? Silakan yang mau tanya. Tidak ada? Oke. Baik, silakan nggak bertanya lagi. Oke. Nanti ya. Jadi kan apa jurusannya tadi banyak sekali ya di sana. Nah, itu satu tempat jurusan semua jurusan di situ atau mungkin terpisah-pisah? Thank you untuk pertanyaannya. Nah, jadi untuk dari segi apa ya, gedung sendiri semuanya itu digabung. Jadi kita tuh dalam satu gedung kampus APU di New Campus APU semuanya dari jurusan bisnis, finance, design, ada juga engineering, S2, S3, foundation, diploma itu semua satu tempat. Ya, kenapa kita gabungin semua jadi satu? Karena ini menciptakan apa ya kita bilang suasana yang membantu teman-teman untuk apa kita bilang berkolaborasi lah istilahnya. Jadi kamu mungkin dari bisnis ada ide nih, bisa ajak orang IT dan orang engineering. Jadi kamu nggak cuma ngumpul sama orang sesama jurusan kamu doang, tapi ada jurusan-jurusan dari teman-teman dari jurusan-jurusan lain juga seperti itu. Dan pastinya bukan hanya dari untuk jurusan, pastinya juga untuk teman-teman dari berbagai negara ini juga menjadi satu hal yang sangat-sangat bagus seperti itu untuk lingkungan kampus seperti itu. Semoga menjawab. Terima kasih. Untuk teman-teman secara online bisa menuliskan chat untuk bertanya, nanti saya bacakan. Baik, berikutnya saya buka lagi untuk sesi kedua. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan maju ke depan. Ya.
Sebutkan nama, kelas, ya. Perkenalkan, nama saya Samuel, saya dari kelas 10. Kira-kira ada jurusan teknik otomotif tidak? Otomotif sama teknik mesin. Teknik mesin. Oke, sure. Thank you Samuel. Jadi untuk jurusan teknik otomotif atau teknik mesin secara spesifik tidak ditawarkan di EPU. Tapi ada jurusan yang boleh dikonsider kalau mau masuk ke bidang itu. Yang pertama namanya adalah Mechatronic Engineering. Jadi apa sih Mechatronic Engineering itu, Kak? Mechatronic Engineering ini adalah evolusi dari teknik mesin. Jadi kalau kamu tertarik untuk belajar di mesin, kamu boleh ambil mekatronik. Tapi kamu nggak hanya akan belajar mesin di dalam. Kamu belajar tentang telekomunikasi, belajar juga tentang electrical elektronik, robotik, dan juga computer science, itu digabung jadi satu. Well, banyak banget Kak belajarnya. Emang apa sih yang dibuat sama mekatronik? Mekatronik ini yang buat Tesla, teman-teman. Yang buat Tesla, Apple Watch, Google Home, Smart Factory, Smart City. Jadi semua smart devices itu buatan dari mechatronic engineer. Jadi kamu bukan hanya bisa buat mobil atau otomotif doang, tapi smart car juga bisa gitu. Oke, semoga menjawab. Oke, yang kedua silakan. Tadi untuk program pembelajaran kan ada studi tour sama summer camp. Nah itu selain dua itu ada program lain yang menarik enggak ya? Oke, banyak sih sebenarnya kalau untuk nama Candu dari kelas 10D. Candu, oke, thank you pertanyaannya. Untuk program-program cukup banyak, bahkan seperti yang kita jelaskan ada program dual degree, ada program study tour tadi, ada summer camp, ada exchange. Jadi kalau kamu pengen pertukaran pelajar itu juga disediakan. Bahkan kalau kamu pengen transfer, artinya kamu kuliah di EPU setahun 2 tahun, habis itu kamu pindah, nggak balik lagi. Kamu lulus di univ itu. Ya, graduation dapat sertifikat dari univ itu juga ada. Seperti itu. Dan banyak-banyak lagi, tergantung dari program prodi masing-masing. Kadang juga ada industry visit. Jadi kamu bisa kunjungan ke perusahaan-perusahaan juga. Seperti itu, nggak cuma ke univ-univ doang. Seperti itu. Semoga menjawab. Baik, ini ada pertanyaan dari chat dari Elan ya. Selamat sore, izin bertanya. Yang pertama, adakah beasiswa yang menunjang biaya hidup di EPU Malaysia? Kemudian, apakah ada beasiswa 100% untuk biaya kuliah? Jika ada, syaratnya apa saja? Terima kasih. Baik. Oke, untuk beasiswa 100% dan beasiswa untuk biaya hidup kebetulan belum ada sementara ini, khususnya dari EPU karena kita juga private ya. Nah, seperti yang tadi kita bisa lihat teman-teman, perbandingan dari uang kuliah sendiri memang kita bilang nggak beda-beda gimana jauh untuk biaya hidup dan biaya kuliah. Nah, kalau kita bicara biaya hidup di Malaysia, biaya hidup Malaysia itu masih sama banget seperti Indo. Kamu mau makan berapa? 10, 15, 20 ribu dapat. Kamu mau tinggal berapa? 1,5 juta, 1 juta, 2 juta per bulan ada. Bahkan not forget to mention di Malaysia juga pastinya sudah ada LRT system, MRT, BRT dan seterusnya. Jadi kamu boleh menggunakan public transportation dan student itu akan dapat student price yang dimana kamu dapat diskon 50% kalau menggunakan transportasi umum. Jadi biaya hidup itu bisa ditekan di Malaysia, bisa disesuaikan dengan kita bilang gaya hidup kamu di Indonesia. Makanya kalau untuk beasiswa sih sementara ini masih belum ada untuk biaya hidup. Kalau untuk biaya hidup, tapi kalau beasiswa ditawarkan hanya untuk dari EPU 30% maksimal. Seperti itu. Semoga. Terima kasih, Kak Claren. Baik, teman-teman, masih ada lagi pertanyaan? Silahkan yang mau bertanya. Ya, silahkan. Nama saya Gad dari kelas 10D. Aku mau bertanya tentang kalau misalnya kita punya inovasi baru, apakah EPU akan mendukung sepenuhnya atau hanya akan dibantuin kayak ngasih saran, ide lagi gitu? Ya gitulah. Oke, kalau misalnya ada ide-ide ya. Oke, good questions. Jadi di EPU itu kita ada program namanya Startup Weekend. Ya, jadi ini memang biasa kalau orang mikirnya Startup Weekend berarti anak bisnis doang. Enggak. Semua jurusan itu boleh. Jadi kalau kamu punya ide-ide yang bagus yang mungkin kamu ingin kembangkan nih. Nah, kamu boleh bawa ini ke Startup Weekend. Startup Weekend itu biasa akan dihadiri sama CEO dan CTO dari perusahaan-perusahaan. Jadi mereka bisa bantu kasih masukan. Bahkan kalau mereka tertarik dengan kamu punya bisnis modelnya bagus, bisa dijalankan. Ya memang juga dari segi perhitungan finansial juga oke semuanya. Dan mereka mungkin ada kemungkinan besar untuk funding kamu punya project. Seperti itu. Makanya seperti tadi program Waterpod,
ya, itu sedang dalam tahap komersial. Jadi lagi dalam tahap berdiskusi dengan si pihak perusahaan untuk diproduksi. Seperti itu. Jadi makanya kalau programnya bagus, kalau ide kamu bagus, proyek yang kamu kerjakan bagus, kenapa tidak gitu. Bahkan juga akan dikompetisikan bersama dengan pertandingan-pertandingan internasional juga. Seperti itu. Oke, semoga menjawab. Sama-sama. Terima kasih. Baik teman-teman, pasti menarik ya. Dan teman-teman pasti juga mudah-mudahan punya keinginan untuk kuliah. Tidak usah jauh-jauh, kadang ke Amerika, ke Inggris, bisa cukup dekat di EPU. Nah, tapi mungkin ada yang mau ditanyakan lebih detail lagi tentang EPU, silakan. Saya beri kesempatan untuk bertanya lagi, teman-teman. Silakan. Oh ya, izin bertanya. Apakah beasiswa 30% tersebut bertahan sampai kelulusan? Atau ada waktu durasinya? Oke, Demikian. siap. Mantap nih pertanyaannya. Untuk beasiswa sendiri, seperti dijelaskan, itu akan berlaku sampai lulus, teman-teman. Jadi kalau kalian belajarnya 3 tahun, beasiswanya itu akan berlaku selama 3 tahun. Dengan catatan IPK-nya dipertahankan di 3,0 yang tadi kita jelasin. Jadi sekitar 70-75. Kalau misalnya teman-teman ambilnya program 4 tahun, dan dia berlaku selama 4 tahun. Seperti itu. Jadi beasiswanya bisa dipertahankan. Seperti itu. Dan pastinya syaratnya juga sangat-sangat realistik. Seperti yang kita udah jelasin tadi. Baik, terima kasih Kak Claren. Sama, Pak. Masih ada lagi teman-teman? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Cukup jelas? Mungkin ada yang penasaran lagi? Atau Bu Priska mau menanyakan sesuatu? Ya. Dari audien yang online, apakah ada yang mau bertanya? Kita masih punya waktu 20 menit ya. Kalau ada yang bertanya silakan. Izin bertanya, untuk yang itu sendiri itu jurusannya IPA IPS atau hanya IPA saja atau IPS saja, kayak yang psikologi di Indonesia kan dibedakan jadi 2 lah. Ini dibedakan atau enggak? Terima kasih. Oke, good questions untuk psychology program ya. Jadi untuk psikologi di APU, gelar yang kalian akan dapat adalah Bachelor of Science Honors in Psychology. Jadi dikarenakan itu untuk masuk ke psikologi APU, kalian harus punya pelajaran IPA. Ya, mungkin kalau yang sekarang udah kelas 12 mungkin sudah ada peminatan untuk IPA IPS, dan itu hanya bisa diperbolehkan untuk anak-anak IPA doang. Tapi kalau yang kelas 10 11 karena kurikulum merdeka sudah dijalankan juga, teman-teman yang penting selama ada pelajaran fisika, kimia, biologi, matematika itu nggak masalah. Ya either one. Seperti itu. Matematika dan salah satu pelajaran IPA doang udah boleh. Seperti itu. Kenapa Kak? Kok harus pelajaran IPA di APU? Karena tadi seperti yang kita jelasin, teman-teman akan diekspos dengan teknologi-teknologi yang digunakan di dunia psikologi. Jadi kamu akan belajar brain monitoring, eye tracker, ya. Jadi makanya pelajaran IPA itu dibutuhkan seperti itu. Semoga menjawab. Thank you. Audio Jungle.